Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan merupakan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki dan situasi energi manusia yang pernah kamu fokuskan. Kali ini, Wak Geng, saya masih akan mengarah terhadap manusia tersebut. Apakah ketika diri saya mengarah terhadap manusia tersebut, energi yang dia berikan terhadap energi saya akan bersifat positifkah atau memang akan bersifat negatif? Kita langsung saja, Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama, Wak Geng. Muncul kartu ini. Sekali lagi, saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan seakan-akan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi satu energi tersebut untuk saat ini sudah dalam keadaan begitu sangat pasrah. Bukan hanya kondisi kepasrahan, tetapi energi tersebut pun seakan-akan sudah tidak tahu harus berbuat apa. Sudah bersifat bodoh amat. Ya, kalau sudah terjadi, apa mau dikatakan? Kalaupun ingin kembali, tidak tidak mau, harus berpikiran. Apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, lagi-lagi saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu.
Lagi-lagi, saya akan mengarah terhadap posisi energi yang kamu miliki untuk saat ini sebelum saya mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin yang kamu miliki untuk saat ini, seakan-akan ketiga aspek yang saya katakan tadi membuat diri kamu sudah begitu sangat pasrah, sudah bersifat bodoh amat, dan sudah tidak peduli. Karena bisa saja diri kamu mengambil sikap tersebut karena diri kamu sudah terlalu capek untuk memperjuangkan, sudah terlalu bosan untuk mengingatkan, dan sudah terlalu jenuh untuk menjalankannya. Kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap hubungan LDR kamu, bisa saja hubungan LDR kamu tersebut ingin kamu akhiri, tetapi ketika diri kamu ingin mengakhiri hal tersebut, justru membawa diri kamu kembali ke awal di mana diri kamu ingin mengambil keputusan. Kembali membawa diri kamu di mana awal tersebut membuat diri kamu bingung apa yang harus kamu perbuat. Kalau saya mengarah terhadap hubungan rumah tangga kamu, kemunculan kartu yang saya pegang ini bisa saja untuk saat ini ataupun untuk di masa lalu. Kamu berharap, kamu berhayal, dan kamu berandai-andai kapan diri dia bisa berubah dan kapan diri dia bisa kembali terhadap diri kamu. Kebanyakan berandai-andai untuk saat ini diri kamu ketika kamu menjalankan hubungan rumah tangga tersebut. Seperti tidak memiliki tujuan andai-andai kamu itu. Seperti orang yang tidak menginginkan sesuatu tetapi masih tetap berandai-andai dan berhayal serta bermimpi. Kartu yang saya pegang ini yang menggambarkan situasinya, Wak Geng. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu yang single parent, mungkin kemunculan kartu ini tidak beda jauh terhadap posisi diri kamu ketika diri kamu yang menjalankan hubungan rumah tangga. Kamu mendapatkan situasi single parent atau status single parent karena memang kamu tidak mau lagi menerima tekanan batin. Karena memang kamu berhayal untuk kedepannya kamu bisa mendapatkan energi baru. Akan tetapi, ketika diri kamu hanya bisa berandai-andai dan hanya bisa berhayal untuk dipertemukan terhadap posisi energi baru, justru diri kamu dibawa kembali di dalam situasi di mana situasi tersebut awal ketika diri kamu berdampingan terhadap energi di masa lalu kamu. Saya tidak menyalahkan diri kamu untuk berandai-andai. Saya tidak menyalahkan diri kamu untuk berhayal. Tetapi hayalan dan kata andai-andai yang sedang kamu inginkan di dalam pemikiran kamu tersebut justru membuat diri kamu terbawa ke dalam situasi yang pernah kamu jalankan. Dengan kategori, kamu belum mampu untuk pergi dari zona ketidaknyamanan tersebut. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini, apabila diri saya masih tetap mengarah terhadap posisi energi kamu,
Ada beberapa hal yang sedang kamu tunggu-tunggu untuk saat ini. Sudah terlalu lama kamu menunggu, sudah terlalu bosan kamu untuk menunggu, dan sudah terlalu jenuh diri kamu untuk menerima beberapa hal tersebut. Bisa saja hal yang kamu tunggu tersebut saya kategorikan terhadap seseorang yang berjanji terhadap hubungan materi, atau seseorang yang berkaitan terhadap pekerjaan kamu, atau seseorang yang berkaitan terhadap bisnis yang kamu jalankan. Kamu berharap mudah-mudahan semuanya akan sesuai dengan keinginan saya. Semuanya akan sesuai dengan harapan saya. Kartu pertama menggambarkan situasi kamu benar-benar pasrah. Tidak tahu harus berbuat apa. Kalau berubah, silakan. Kalau tidak berubah, silakan. Kalau ingin kembali, silakan. Kalau tidak ingin kembali, silakan. Saya butuh yang namanya ketenangan. Saya tidak membutuhkan yang namanya situasi kebohongan. Sudah bersifat seperti itu diri kamu untuk saat ini. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap topik yang saya katakan di awal pembicaraan saya, kemunculan kartu yang saya pegang ini menggambarkan posisi batin dia. Menggambarkan posisi batin yang dia miliki untuk saat ini, di mana posisi batin yang dia miliki untuk saat ini benar-benar sedang bersedih dan benar-benar sedang menangisi keadaan dia. Batinnya sedang menangisi keadaan yang dia jalankan untuk saat ini, Wak Geng. Mulai dari pekerjaan, mulai dari situasi keuangan, mulai dari situasi hubungan asmara, mulai dari situasi bisnis, semuanya memberikan dampak negatif terhadap posisi batin yang dia miliki. Padahal, kalau saya mencoba melihat secara dalam, ketika manusia tersebut berdampingan terhadap diri kamu, justru semuanya berjalan dengan lancar. Justru semuanya terbuka sesuai dengan harapan diri dia. Justru diri dia memiliki power ketika bersama dengan diri kamu. Tetapi untuk saat ini, jangankan power, jangankan kenyamanan, jangankan kebahagiaan, membangun satu pondasi saja pun diri dia tidak mampu. Membangun suatu pemikiran yang untuk positif pun dia tidak sanggup. Batin yang sedang menangis terhadap kondisi yang dimana kondisi tersebut membuat diri dia berandai-andai kalau saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan mau melakukan hal ini. Ini jawabannya. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Prince of Cups. Di mana kemunculan kartu kedua yang barusan saya bukakan ini, kartu yang berbicara terhadap komunikasi Sang Pencipta. Kartu yang berbicara yang secara tidak langsung disampaikan oleh batin satu energi terhadap alam semesta. Kalau saya mencoba untuk mengarahkan terhadap posisi energi kamu seperti apa yang saya katakan barusan, mungkin selama ini diri kamu selalu berkomunikasi terhadap Sang Pencipta dan batin kamu memberikan sinyal terhadap alam semesta, tetapi komunikasi dan sinyal tersebut belum kunjung untuk memberikan diri kamu perubahan.
belum kunjung memberikan diri kamu kebahagiaan, dan belum kunjung memberikan diri kamu kestabilan. Faktor itulah yang membuat diri kamu sudah bersifat bodoh amat dan sudah bersifat pasrah. Untuk apa saya memikirkan kehidupan ini? Saya yang tersakiti, kenapa Sang Pencipta memberikan kebahagiaan terhadap manusia tersebut? Saya yang terlukai, kenapa manusia tersebut sampai saat ini bisa tertawa? Saya yang dikhianati, kenapa manusia tersebut menggiring opini seakan-akan diri sayalah yang menyakiti? Mulai pemikiran negatif kamu terhadap Sang Pencipta dan Sang Alam Semesta. Itulah yang berapa kali saya mengatakan sisi penghambat yang ada di dalam pemikiran kamu dan perasaan kamu. Saya tidak menyalahkan diri kamu berpikiran hal tersebut, karena diri kamu sudah dikecewakan. Tetapi diri kamu harus bisa mengubah situasi tersebut menjadi hal positif. Memang sakit, memang terluka, dan mungkin diri kamu berkata, enak saja kakak berbicara seperti itu, mengubah dalam kondisi positif. Kakak tidak tahu apa yang saya rasakan. Mungkin itu yang kamu berikan kepada saya. Tetapi saya berani mengeluarkan perkataan yang barusan saya katakan terhadap diri kamu, agar diri kamu bisa diperbaharui oleh Sang Pencipta. Kamu jangan memiliki sifat yang pasrah sebelum Sang Pencipta menjawab komunikasi tersebut. Kamu tidak tahu, mungkin diri kamu melihat secara formalitas manusia yang menyakiti diri kamu bahagia di luaran sana. Itu hanya sekedar formalitas yang hanya bisa dilihat oleh kedua mata. Kita tidak tahu bagaimana posisi batin yang dia miliki. Apakah nyaman, apakah stabil, atau memang yang dia jalankan itu bersifat materi. Kenapa saya mengatakan formalitas, Wak Geng? Kalau kemunculan kartu kedua ini saya arahkan terhadap posisi energi yang dia miliki, bisa saja diri dia pun berusaha memberikan komunikasi kepada Sang Pencipta agar Sang Pencipta bisa mempertemukan diri dia terhadap diri kamu. Batin dia sedang menangis melihat kondisi diri kamu. Batin dia sedang menangis terhadap apa yang dia jalankan untuk saat ini. Tetapi dia menyadari batin itu menangis, tetapi dia tidak mampu untuk mengeksekusikan batin tersebut agar bisa keluar. Karena batin dia diikat oleh unsur permainan. Apa yang harus dia pilih? Pihak lainkah atau memang pihak kamu? Ketika diri dia memilih pihak kamu, justru pihak lain memberikan suatu peringatan terhadap diri dia. Kalau dia memilih pihak lain, dia melihat diri kamu dengan penuh kesedihan. Karena ada tanggung jawab atau beban yang sampai saat ini belum dia selesaikan. Batin yang menangis. Wah, geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Devil. The Devil ini kartu iblis.
Kartu iblis, wah geng. Kalau saya mencoba untuk mengarahkan terhadap posisi energi kamu, yang dimana di awal perkataan saya tadi berbicara kamu sudah bersifat bodoh amat dan sudah bersifat pasrah, itu akan membawa diri kamu berada di dalam kondisi ketidaknyamanan, akan membawa diri kamu dalam kondisi ketidaknyamanan apabila diri kamu masih bersifat pasrah, bangkit, bangkit, dan bangkit. Itu dia, wak geng. Memang kehidupan kamu di masa lalu ketika diri kamu berdampingan terhadap orang yang kamu banggakan, ataupun untuk saat ini, dia memang memberikan diri kamu pengaruh buruk. Pengaruh buruk dalam situasi perasaan, pengaruh buruk terhadap keuangan, pengaruh buruk terhadap perkataan, tetapi pengaruh buruk tersebut kamu jadikan sebagai pembelajaran, bukan kamu jadikan sebagai kondisi yang membuat diri kamu merasa tidak nyaman. Saya tidak mau mengatakan diri saya paling benar, tetapi saya berbicara menurut kartu yang saya pegang ini, wak geng. Kartu yang berbicara. Nah, kalau saya mengarahkan kemunculan kartu The Devil ini terhadap topik yang saya katakan tadi kepada posisi energi manusia tersebut, seakan-akan The Devil ini berbicara kembali terhadap diri dia. Dia pun dalam kondisi yang begitu sangat terpuruk. Dia pun dalam kondisi yang sangat membingungkan. Dia pun dalam kondisi yang benar-benar tertekan. Dia pun dalam kondisi yang membuat pemikiran dia kacau. The Devil, iblis dari akibat yang kotor. Akibat yang kotor yang dia mulai, tetapi membuat diri dia terjebak. Awalnya memang manis, tetapi lama-kelamaan kemanisan tersebut berubah dan memutarbalikkan kondisinya menjadi hal yang di luar dari bayangan dia. Batin yang menangis dan berkomunikasi terhadap Sang Pencipta, tetapi Sang Pencipta memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan keinginan dia. Ini dia, wak geng. Kita lihat kartu berikutnya. Page of Wands. Seseorang yang memegang tongkat. Dimana kalau saya menarik tongkat tersebut, tongkat itu bisa saya kategorikan pertahanan, perjuangan, dan power. Power. Kalau saya mengarahkan tongkat yang saya katakan tadi terhadap posisi energi kamu, sebenarnya diri kamu mampu untuk mengambil satu keputusan. Tetapi diri kamu selalu memberikan pemikiran yang negatif. Duluan pemikiran yang negatif daripada positif. Page of Wands. Di sisi lain pun untuk saat ini saya melihat segala sesuatu yang kamu lakukan, baik dari unsur keuangan, pekerjaan, ataupun bisnis, ataupun hubungan asmara kamu secara LDR dan rumah tangga, semuanya dalam unsur keterpaksaan. Unsur keterpaksaan itulah yang lebih dominan membuat diri kamu untuk bergerak. Untuk bergerak. Di sisi lain,
Page of Wands ini kalau saya arahkan terhadap posisi energi manusia tersebut, bisa saja dalam waktu dekat ini dia akan berusaha untuk meyakinkan diri kamu kembali, di mana ketika diri dia berusaha untuk meyakinkan diri kamu kembali agar diri kamu bisa memberikan diri dia kesempatan, di mana ketika diri kamu memberikan diri dia kesempatan, membuat posisi batin dia merasa tenang, membuat posisi batin yang dia miliki stabil. Secara pemikiran dan secara perasaan, dia menyatu terhadap apa yang dia pilih di luaran sana. Tetapi secara batin, dia masih terkoneksi terhadap batin kamu. Batin yang saya kategorikan inilah yang merupakan jiwa spiritual. Jiwa spiritual yang diberikan oleh Sang Pencipta agar bisa mengontrol setiap langkah yang ingin diambil. Makanya saya mengatakan sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang secara acak, saya selalu mengatakan posisi energi, 3 hal, 3 aspek: pemikiran, perasaan, ataupun batin. Pemikiran bisa diganggu, perasaan bisa labil, tetapi batin tidak gampang untuk diganggu dan batin tidak gampang untuk labil. Batin itulah yang diberikan oleh Sang Pencipta terhadap semua manusia sebagai intuisi bergerak ke depan, merasakan sesuatu hal yang menurut diri dia tidak aman. Batin atau jiwa spiritual, komunikasi secara diri sendiri terhadap Sang Pencipta. Itulah alat yang diberikan oleh Sang Pencipta agar bisa mengendalikan dan mengontrol setiap manusia, wak geng. Page of Wands dalam waktu dekat ini, dia akan berusaha untuk meyakinkan diri kamu, atau jangan-jangan baru-baru ini sudah terjadi terhadap diri kamu. Dimana ketika diri dia meyakinkan diri kamu untuk memberikan kesempatan kedua, apakah kondisi tersebut dalam kondisi terpuruk atau memang kondisi yang benar-benar membuat diri kamu kasihan. Saya hanya sekedar bertanya, wageng. Bertanya, karena kartu Page of Wands yang muncul. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu ini. Penyesalan menyadari kesedihan. Pergi sambil membawa kesedihan. Kesedihan mengarahkan terhadap situasi batin yang menangis. Itulah kondisi energi diri dia untuk saat ini. Dia memang pergi dari kehidupan kamu. Tetapi ketika diri dia pergi dari kehidupan kamu, dia tidak mendapatkan yang namanya kebahagiaan, mendapatkan kesedihan penuh dengan penyesalan. Benar-benar penuh dengan penyesalan untuk saat ini. Dia tidak mampu mengeksekusikan penyesalan tersebut karena memang diri dia takut. Kamu masih menyimpan rasa sakit hati. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Swords. 5 pedang yang dimiliki oleh 5 orang. Kalau saya menarik satu pedang tersebut, bisa saja untuk saat ini dia berusaha untuk memberikan situasi pertengkaran terhadap pihak ketiganya. Dimana ketika diri dia berusaha untuk memberikan situasi pertengkaran tersebut, tujuannya agar diri dia bisa lepas. Tujuannya agar diri dia bisa mengarah terhadap diri kamu. Karena memang situasinya sudah situasi penyesalan. Batin dia batin yang menangis. Batin yang menangis ingin kembali terhadap diri kamu.
Five of Swords, berusaha untuk memberikan pertengkaran dengan segala cara, merencanakan kelicikan agar hubungan itu bisa berakhir. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Queen of Swords. Dia memang berusaha untuk mengakhiri hubungan tersebut, tetapi pihak-pihak yang berdampingan terhadap diri dia tidak mau. Pihak yang berdampingan terhadap diri dia memberikan perlawanan dan memberikan pertengkaran, seakan-akan membuat posisi energi manusia yang pernah kamu bangga-banggakan seperti orang yang linglung, seperti orang yang tidak punya tujuan, seperti orang yang tidak memiliki arah. Kemana harus saya langkahkan pemikiran saya ini? Saya sudah dibuat seperti ini, saya kembali terhadap di masa lalu yang saya takutkan saya tidak diterima, linglung, wak geng. Kita lihat kartu berikutnya. Six of Cups. Muncul kartu energi di masa lalu. Saya hanya bisa berharap dalam waktu dekat ini atau dalam waktu tahun ini, dia bisa kembali terhadap diri kamu dan menjawab segala kerisauan hati kamu untuk memulai kehidupan baru, di mana kehidupan baru tersebut bisa di masa tua. Six of Cups, hanya bisa berharap dan hanya bisa berdoa yang terbaik terhadap diri kamu dan berdoa yang terbaik terhadap manusia tersebut. Saya hanya bisa berdoa terhadap diri kamu, semoga dalam waktu dekat ini komunikasi yang kamu berikan terhadap Sang Pencipta dijawab dan diri dia bisa kembali terhadap diri kamu. Amin. Puji Tuhan. Amin dan puji Tuhan. Oke wak geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.